Syukur-syukur suatu saat kalau aku udah normal dan sehat, dan kalau misalnya ada rezeki, insya Allah saya mau nyoba silaturahmi ke sampean. Dan aku kalau misal sembuh, aku pengen nadar, pengen ngasih rezeki buat anak yatim piatu. Minta doanya ya buat kesembuhan aku, supaya kaki aku normal lagi, supaya bisa buat lari, dan supaya bisa buat main bola lagi. Aku kadang kepengen buat lari juga gitu. Itu minum madunya itu 1 sendok atau 2 sendok bang. 1 sendok gak apa-apa, 1 sendok setengah gak apa-apa. Minum, terus tetesin minyak kesampinya gak apa-apa. Tetesin minyak kesampinya 3 tetes atau 5 tetes. Minum pakai air hangat segelas kecil, pagi dan sore. Kalau sudah habis minyaknya itu aja tetesin langsung ke mulut setiap mau tidur, 3 tetes atau 5 tetes. Kalau minyak kesampinya itu lama, itu gunakan setiap mau tidur saja, 3 tetes atau 5 tetes. Bismillah. Itu kalau madunya kan sedikit itu. Nah kalau minum madu atau minyak itu reaksinya aneh, berarti sampean kena gangguan ya. Entah mual, entah pusing, entah apa gemeter, itu berarti ada terasa aneh, berarti sampean kena gangguan astral, sihir, gangguan jin. Kalau tidak terasa aneh, aman-aman saja, percayalah sampean tidak diganggu astral. Sampean itu berarti karena memang gak fisik, masalah fisik itu bukan kena gangguan yang aneh-aneh. Ya kalau ada orang yang bilang gangguan aneh-aneh itu halu, itu kan goib gak jelas. Jangan pastikan, sing pasti-pasti saja. Pakai itu ya, semoga sehat. Terus olesin kakinya pakai minyak kesampi itu sambil olahraga ya, sambil olahraga. Olesin terus perut sampean, olesin dikit aja, pokoknya syarat ya, olesin setiap mau tidur itu juga. Pakai gelang kesampi itu biasa, mandi dipakai nggak apa-apa, ke WC nggak apa-apa, nggak salah palas-pas. Kalau pakai gelang kesampi itu juga bisa reaksi kalau ada gangguan. Kalau nggak ada reaksi aneh, berarti sampean nggak kena gangguan. Jadi sampean banyak itu tesnya untuk memastikan kena gangguan atau tidak. Gelang apa? Gelang bidara, minyak kesampi dan madu itu sudah di ruqyah semua, sudah dilakukan olah batin. Jadi kalau kena gangguan apa-apa astral mesti reaksi. Baik pakai gelang bidara, minyak kesampi maupun madu ruqyah. Oke, semoga barokah, sabar ya sambil latihan jalan tiap hari. Siap Kang, terima kasih buat saran dan masukannya. Oh ya, kalau misalkan itu ada reaksi, apa yang harus kita lakuin Kang? Kalau misalkan emang oleh akibat itu makhluk astral itu, misalkan ada reaksi, berarti itu nanti keluar sendiri atau aku harus gimana? Lalu itu gelang bidara itu gunanya juga buat pelindung juga kan Kang? Buat pelindung kalau misal ya, kayak misal jadi perisai kita kalau misal ada gangguan sihir atau apa yang mau nyoba masuk, itu mental sendiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Buat Ale Rukia, terima kasih buat paketannya yang udah datang. Setelah saya baru memakai, saya merasa ada sedikit jari-jari saya itu merasa ada getaran. Ya mungkin ini reaksi. Doakan saja supaya
sembuh, sehat walafiat, dan badan saya supaya gemuk kembali, sehat. Amin. Coba pakai face oil itu reaksinya gimana? Gemeter apa? Kerasa gemeter atau gimana sampai kaki itu bang? Coba pakai face oil begini biar jelas. Iya, bagian tangan kiri doang sampai ke ujung kaki merasa gemeter kayak semutan gitu. Itu oh iya Kang. Terus setelah aku minum madunya tadi, barusan minum madu 2 sendok. Kan perutku kan itu kan kembung gitu, susah buat buang air besar gitu. Tahu-tahu ngerasa agak mendingan gitu, ngerasa kayak buang kentut gampang gitu kan, susah gitu kalau buat kentut. Ini aja kalau buat buang WAB itu agak susah, tapi sekarang pas minum madu itu alhamdulillah agak mendingan. Tapi nggak sempet dicampurin sama minyak kosambinya karena kan kata akang minumnya minumnya itu kalau mau tidur gitu. Tapi kan kalau misal ini diolesin di perut gimana Kang? Diolesin di perut sama di lutut. Oh iya bang, saya lupa nggak jawab. Sama nanya di voicemail itu tentang apakah gelang bidara itu bisa melindungi kita selanjutnya dari gangguan-gangguan klinik tak kayak sihir, santet, pelet. Seperti itu. Jadi jawabannya itu saya jelaskan itu media doa ya, media doa wasilah untuk mendapatkan semacam energi kesembuhan atau energi kesehatan atau bahkan energi untuk mengantisipasi dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan, termasuk gangguan astral. Yang dimaksud melindungi itu dengan kehendak Allah bisa melindungi, cuma bukan itu yang bisa, tapi dengan kehendak Allah sesuai dengan niat olah batin yang saya niatkan ketika proses pembuatannya. Ketika itu mengandung energi-energi metafisikal yang diridhai oleh Allah, energi-energi dikir, energi-energi dikir dari salawat, dari kalimat-kalimat thayyibah, dari tasbih, dari ayat-ayat Al-Quran. Terus barokahnya bulan suci Ramadan. Itu prosesnya kan dari malam pertama bulan Ramadan sampai malam akhir bulan Ramadan, sampai lebaran turun dari Idul Fitri itu saya ambil. Itu insya Allah dengan izin Allah. Ya kita yakin, saya pribadi yakin membuat itu, proses media doa itu diterima oleh Allah. Karena Allah itu maha ulas asih. Yaitu insya Allah bisa biidznillah dikehendaki Allah agar kita tidak mudah diganggu, agar gangguan-gangguan terutama dunia astral ya, atau gangguan-gangguan energi negatif, atau bahkan gangguan-gangguan kedoliman dari kejahatan orang, insya Allah di situ memancar energi ketika memakai itu. Kalau ada orang jahat, kiranya orang nggak bisa jahat gitu loh, walaupun fisik, secara fisik, apalagi astral. Lawong ketika kita di dalam ada jin pakai itu aja reaksi dan bisa sampai keluar biidznillah, apalagi astral yang mau masuk, gangguan negatif atau gangguan jin yang jahat mau masuk, itu insya Allah biidznillah gitu. Sudah ada niatnya, sudah satu paket diniatin untuk itu, dan itu bisa dipakai kemana saja, ke WC ke apa bisa saja, karena di situ tidak ada tulisan-tulisan yang menempel, kalimat-kalimat atau hibah atau ayat-ayat atau selawat yang menempel di situ. Itu semacam energi batiniah atau kandungan doa itu. Jadi itu maksud saya bukan jimat yang aneh-aneh itu bisa kebal atau bisa apalah ya aneh-aneh, enggak. Secara logika doa namanya doa. Kalau kita pakai alat-alat media doa, di situ ada energi doa, insya Allah enggak mudah diganggu. Ya kasarnya itu menjadi alat
perisai untuk membentengi diri atau tidak mudah diganggu dari ancaman atau gangguan-gangguan astral yang jahat itu, termasuk jin, ya sihir, santet, pelet. Dan itu sudah terbukti. Coba aja pakaikan kepada orang yang punya perewangan jin jahat atau anak jaranan reokan yang punya energi-energi hitam black magic itu, ya reaksi itu, termasuk sihir, santet, pelet, itu sudah terbukti. Demikian sahabat-sahabatku, jadi jangan salah paham ya, itu sekedar media bukan jimat. Jadi kita jangan memprioritaskan ke itu, tapi itu sekedar media yang membantu kita menjadi jalan keridhaan Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah untuk kita sesuai dengan niat itu. Niat, kesehatan, kesembuhan, dan antisipasi gangguan atau penyakit selanjutnya. Jadi seperti itu ya sahabatku. Jadi yang utama adalah diri kita, kewajiban-kewajiban seperti sholat. Jadi insya Allah kalau sholat dilakukan, ibadah-ibadah jangan lupa itu berbanyak salawat dan istighfar ya. Semacam kita kayak mau perang ya. Kayak mau perang itu kan lain daripada kita tidak punya pedang atau pistol atau tembak yang siap-siap ya. Ketimbang kita tidak punya. Nah, seandainya ada musuh lah, ada lawan, kita sudah punya alat, ada pedang, ada tembak atau bom atau apa, sehingga langsung bisa menghadapi. Itulah alat gelang bidara itu, ya. Jadi seperti itu. Ketimbang kita kosongan, akan lain. Nah itu logikanya. Demikian, mungkin ini jadi pelajaran bagi yang lain biar paham. Oke, demikian Bang. Semoga menjadi jalan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kang, itu Kang, tomat yang di pasar itu yang biasanya kecil apa yang tomat yang gede tuh Kang? Terus tomatnya itu langsung di blender apa direbus dulu? Habis direbus baru di blender apa langsung di blender, nggak usah direbus? Oh iya Bang, karena itu sudah lama sakitnya, apalagi memang awalnya fisik ya, apa jatuh gitu. Jadi itu kena tulangnya, itu kena, artinya disposisi tulang akhirnya pembuluh darahnya juga kena, nggak normal ke kaki itu. Jadi untuk menormalkan darah lagi itu jus tomat. Jadi tomat itu dimasak paling 10 menit itu sudah masak, atau taruh di mejikum waktu masak nasi itu sudah masak, nanti masih nasinya masak, tomatnya juga masak. Itu atau digodok pakai air. Jadi airnya dikit aja, airnya segelas lebih. Nanti kalau tomatnya kalau segelas kecil itu besar, besar satu, kalau kecil dua, kira-kira sendiri aja. Itu dimasak pakai air. Nanti dengan airnya itu kan sudah masak mungkin ya. Dengan airnya itu sekalian ya, dengan airnya itu sudah di jus. Kalau nggak pakai alat biar nggak ruwet, nggak rumit gitu ya, biar cepat, langsung digodok pakai air, kira-kira airnya nanti segelas setelah masak. Lalu dengan airnya itu sudah taruh di gelas, dengan tomatnya itu dihancurkan pakai sendok. Itu kan bisa diaduk pakai sendok itu yang keras ya, dikocok pakai sendok itu kan bisa, tanpa alat biar nggak rumit, biar nggak pakai alat ngejus. Jadi di situ terus tambahin madunya itu sesendok aja biar manis, atau setengah sendok. Kalau nggak ada madunya sudah tomatnya saja, atau kasih garam sedikit aja ya, kasih garam. Seperti itu. Jadi setiap hari usahakan minum tomat setidaknya 1 hari sekali pagi sebelum makan, pagi sampai buat. Sudah, tomat kan murah. Itu kalau tomat itu kalau sudah masak itu lembut. Jadi pakai sendok dihancurkan bisa. Dengan airnya itu langsung, dengan air godokannya itu. 1 gelas kecil yang biasanya pakai kopi itu 1 tomat besar. Kan kira-kira aja, kalau nggak besar ya 2 gitu. Beli sekalian banyak tomat, taruh di kulkas. Dimasak. Demikian. Itu soalnya masalah tulang juga masalah darah. Itu fisik gitu Bang. Itu nggak aneh-aneh, itu sudah nggak aneh-aneh sama penyakit sampean itu. Terus apakah sudah nggak gemeter lagi minum madu atau pakai gelang bidara? Sudah nggak gemeter ya? Ya berarti ini memang fisik, itu sudah tinggal fisik. Apalagi sakitnya lama sampai fisiknya mengecil seperti itu. Karena unsur-unsur di dalamnya, nutrisi yang dibawa darah itu tidak normal karena efek jatuh dulu. Mungkin terjadi disposisi tulang sehingga darahnya juga nggak normal, pembuluhnya juga disposisi. Seperti itu. Asupan ke kaki sampean itu, nutrisi atau oksigen atau zat-zat lainnya
kandungan-kandungan yang dibawa darah ke kaki sampean itu nggak tercukupi sehingga mengecil karena sudah disposisi tulang dan pembuluh darah itu, dan itu disebabkan ya karena sampean itu dulu pernah jatuh apa-apa itu. Jadi bukan aneh-aneh itu fisik. Jadi bantu dengan tomat tadi ya, dengan tomat terus gitu. Kalau bisa setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari setidaknya 2 hari sekali. Karena tomat itu mengandung kandungan lipomen apa yang bisa membersihkan pembuluh darah, melancarkan darah, meremajakan darah gitu. Itu tomat itu baik. Semakin banyak setiap hari makin bagus itu. Iya, tomat-tomat biasa, tomat merah itu bang. Tomat merah yang dibuat sayur itu, yang biasanya dibuat masak itu. Tomat merah itu, merah kan warnanya kalau tua itu. Dimasak dulu tapi artinya masak, bukan masak pakai sayur enggak. Masak pakai digodok air atau ditaruh magicom ketika masak nasi, taruh di atasnya kan masak juga nasi. Kalau nasinya nasi kan masak juga. Kalau nasinya masak kan juga masak gitu loh. Ya tomat biasa yang dibuat sayur itu loh. Terus latihan jalan ya, latihan jalan dihentak-hentakkan tumitnya itu ya. Tumitnya lebih dihentakkan, tapi jangan tumit saja nanti sakit. Penekanannya kakinya rata tapi penekanannya lebih ke tumit, kayak ditekan ke tumit gitu. Jangan dihentakkan tumit nanti sakit kamu. Kalau ujung tumitnya saja sakit itu, tapi kalau bersama napaknya bersama tapi lebih ditekankan ke tumit kanan kiri ya, itu seperti itu ya, tidak sakit gitu. Usahakan jalan pagi atau latihan ya, latihan menyeimbangkan diri lagi. Cara berjalan itu dilatih karena itu masalah fisik loh, disposisi tulang itu ya. Kalau sudah dibiasakan lagi nanti kuat lagi kakinya ya. Tanpa alat blender, kalau sudah tomat masak itu kan lembut, pakai sendok aja, dikocok pakai sendok itu loh, di gelasnya kan bisa dipecah banyak pakai sendok. Atau sampean pakai tomatnya taruh dulu dilepek kayu kan biasa untuk masak itu nanti sampean pakai pisau itu dihancur-hancurkan pakai pisau itu. Kalau memang biar simple gitu loh. Kalau pakai blender kan nanti setrum apa gitu ya. Lebih pakai blender gak apa-apa, hancur semua malah enak ya. Seperti itu bang. Direbus dulu ya. Jangan lupa direbus dulu 10 menit ya. Oke siap Kang. Ini mau cari tomat dulu di warung yang merah. Terima kasih ya buat sarannya. Dan makasih buat semuanya atas masukan dan motivasi juga. Ya intinya semuanya lah. Terima kasih banyak. Ya syukur-syukur suatu saat kalau aku udah normal dan sehat. Dan kalau misalnya ada rezeki, insya Allah saya mau nyoba silaturahmi ke sampean. Dan aku kalau misal sembuh, aku pengen ngasih rezeki buat anak yatim piatu. Minta doanya ya buat kesembuhan aku, supaya kaki aku normal lagi, supaya bisa buat lari dan supaya bisa buat main bola lagi. Aku kadang kepengen buat lari juga gitu. Kalau buat jalan mah normal aja, cuma kan beda sebelah jadi mengecil satu, jadi kalau misal buat lari kayak agak pincang.